Bismillahirrohmanirrohim. Yang terhormat pembimbing 1 Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD MPD, pembimbing 2 Ibu Dr. Hajra SS MPD, penguji 1 Bapak Dr. Mayong MPD, penguji 2 Ibu Suarni Syamsaguni SS MHum. Perkenalkan, nama saya Sulfiani P. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Makna Simbolik dalam Teks Mak Dojabine pada Masyarakat Bugis Bardu Kajian Semiotika Ripater. Langsung saja latar belakang. Tradisi pertanian yang biasa dilaksanakan petani Bugis masyarakat Kabupaten Bardu disebut Mak Dojabine. Dalam pelaksanaan tradisi ini ada teks yang dibacakan dengan masure yang dianggap sakral oleh petani Bugis, yang merupakan simbol dari tradisi Mak Dojabine, sehingga peneliti tertarik untuk mengungkap makna dari teks yang dianggap sakral tersebut dengan judul penelitian Makna Simbolik dalam Teks Mak Dojabine pada Masyarakat Bugis Bardu Kajian Semiotika Ripater. Rumusan masalah ada dua. Yang pertama itu bagaimanakah makna simbolik dalam teks Mak Dojabine pada masyarakat Bugis Bardu berdasarkan pembacaan heuristik semiotika Ripater. Kemudian yang kedua, bagaimanakah makna simbolik dalam teks Mak Dojabine pada masyarakat Bugis Bardu berdasarkan pembacaan hermeneutik semiotika Ripater. Adapun tinjau pustaka yaitu ada 7. Yang pertama sastra, karena yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu sastra. Kemudian kearifan lokal, ketiga tradisi lisan, keempat sastra lisan, kelima budaya, keenam semiotik, dan 7 semiotika Ripater. Adapun bagian kerangka pikir, yang pertama itu semiotik, kemudian ritual Mak Dojabine dianalisis menggunakan semiotika Ripater berdasarkan pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik. Kemudian teks yang terdapat dalam tradisi Mak Dojabine, analisis dan temuan. Selanjutnya, metode penelitian. A. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini mengarah pada penelitian budaya, sebab objek yang diteliti berasal dari tradisi lisan serta berdasar pada fenomena kultural. Kemudian desain penelitian yaitu pada penelitian ini yaitu bersifat kualitatif, merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Kemudian fokus penelitian yaitu pada pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik semiotika Ripater. Selanjutnya definisi istilah. Pertama itu simbolik, tradisi lisan, semiotika, pembacaan heuristik, pembacaan hermeneutik, Mak Dojabine, dan masure. D yaitu data dan sumber data. D. Data dan sumber data. Pertama itu data berupa teks yang dibacakan dalam tradisi Mak Dojabine, yaitu surat Meong Palo Kerelai. Kemudian sumber data yaitu berdasarkan dari informan. E. Teknik pengumpulan data. Pertama teknik wawancara, kedua teknik observasi, dan ketiga teknik dokumentasi. F. Teknik analisis data. Terbagi 4, yaitu pertama pengumpulan data, kedua reduksi data, ketiga penyajian data, dan keempat penarikan kesimpulan. Selanjutnya instrumen dan keabsahan data. Selanjutnya bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Pertama itu hasil penelitian. Data 1 berdasarkan pembacaan heuristik. Riolo Romai engka sewa wetu dekna na ipakaraja sangyan seri di Tanah Luwu. Pada awal kalimat pada data 1 menunjukkan kata engka yang berarti ada, bermaksud menunjukkan sesuatu. Kemudian sewa yang berarti sesuatu, yang bermaksud untuk menunjukkan atau menyatakan. Kemudian wetu berarti waktu, yang menunjukkan saat tertentu. Kemudian dekna yang berarti tidak lagi, merupakan penekanan dari kata tidak. Naipakaraja bermakna dihormati atau dihargai, bisa juga dikatakan yang dirajakan. Sangyan Seri berarti Dewi Padi atau Tuhannya Padi menurut kepercayaan masyarakat Bugis Bardu. Ripak Banua, kata ri berarti kata penghubung di, kemudian Pak Banua merupakan penduduk. Tanah Luwu menunjukkan salah satu kota yang berada di Pulau Sulawesi. Dari
teks di atas berdasarkan pembacaan heuristik terdapat penambahan kata yang berada dalam kurung bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap maksud yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kata itu seperti riolo romai yang merupakan berarti dahulu kala, bercerita tentang dahulu kala ada suatu waktu Dewi Padi tidak dihargai oleh penduduk di Tanah Luwu. Kemudian data 2 berdasarkan pembacaan heuristik. Sangyan seri dekna naipatudar rionro marajai, dekna gaga pak banua wedi turui pamatoa, dekna gaga pak banua turui apa malyange, ase nanre ni balawo riwennie, ase napito mano riwela kesoe. Makna yang dapat dijelaskan melalui pembacaan heuristik pada data 2 diawali dengan kata dekna yang bermakna tidak lagi, dilanjut dengan kata naipatudang berarti didudukkan. Kemudian ri onrong ialah ri berarti kata penghubung di dan onrong berarti tempat. Jadi menunjukkan kata tempat dan marajai berarti terhormat. Pada larik kedua, pengulangan kata dek nagaga yang berarti tidak ada lagi, lebih menekankan lagi terhadap sesuatu yang ingin disampaikan. Kemudian pak banua berarti penduduk atau masyarakat banyak. Turui berarti dukungan atau seseorang memberi banyak. Turui berarti dukungan atau seseorang memberi dukungan terhadap orang lain. Pamatoa berarti orang yang dituakan dalam suatu tempat. Pada larik ketiga, kata apa malyange berarti bentuk pamali atau tantangan. Kemudian larik keempat diawali dengan kata nanreni berarti dimakan. Balawo berarti tikus yang merupakan hewan yang suka memakan padi. Dan riwenie berarti pada malam hari. Larik kelima diawali dengan kata napito yang berarti dipatuk sebagai istilah yang ditujukan kepada hewan khususnya ayam jika memakan padi. Manu berarti ayam merupakan hewan yang suka memakan padi. Riwelang berarti hawa panas. Kesoe berarti siang hari. Dewi Padi yang tidak didudukkan di tempat yang terhormat ditandai dengan kata marajai. Kemudian tidak ada lagi penduduk yang menuruti segala bentuk pamali. Padi dimakan tikus pada malam hari, kemudian padi dimakan ayam pada siang hari. Berdasarkan pembacaan heuristik pada data 2, terdapat kata yang disematkan dalam kurung, seperti siangyan seri berarti Dewi Padi, uding yang berarti yang dapat, dek nagaga pak banua turui berarti tidak ada lagi penduduk mendukung, dan AC yang berarti padi. Kata-kata yang disematkan dalam kurung tersebut dihadirkan untuk membantu pemahaman pembaca. Selanjutnya data 3 yaitu berdasarkan pembacaan heuristik. Ia miro meompalo ia pakaraja sangyan seri isesa pak banua. Pada data 3 diawali dengan kata meompalo yang berarti kucing yang berwarna kecoklatan dicampur dengan warna hitam dan putih menurut masyarakat Bugis Barro. Kata ia dalam larik pada data 3 menunjukkan kepada seseorang. Pakarajai bermakna dihormati atau yang dirajakan. Sangyan seri berarti Dewi Padi atau Tuhannya Padi. Isesa berarti disiksa sama dengan diperlakukan secara kasar. Pak Banua yang berarti masyarakat atau penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu tempat. Terdapat penambahan kata dalam kurung Yamiro yang berarti hanya. Kemudian makna berdasarkan pembacaan hermeneutik pada data 1 yaitu makna yang muncul berdasarkan pembacaan hermeneutik pada data 1 yaitu menceritakan dahulu kala Dewi Padi yang tidak dihargai oleh masyarakat Tanah Luwu. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Dewi Padi dek nai pakaraja atau tidak dihargai, dapat juga berarti tidak dihormati atau tidak dipedulikan oleh masyarakat Tanah Luwu. Kemudian data 2, makna dari pembacaan hermeneutik pada data 2 yaitu menceritakan kisah Dewi Padi yang tidak dihormati oleh penduduk. Tidak ada lagi penduduk atau masyarakat yang memberi dukungan sebagai yang dituakan. Tidak ada lagi penduduk yang menuruti pamali atau petuah yang terdahulu. Selanjutnya pembahasan. 1. Makna simbolik dalam teks Mak Dojabine berdasarkan pembacaan heuristik. Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada makna yang terkandung dalam teks Mak Dojabine masyarakat Bugis Barru dengan melakukan kajian semiotika Rifater.
Adapun teks yang diteliti dalam tradisi Madojabine yaitu Suro Meompalo Karelai yang telah didapatkan dari informan masyarakat Bugis Bardo. Pada pembacaan tingkat pertama dalam teks Madojabine sesuai dengan konvensi bahasa semiotika Rivater dimaknai secara harfiah. Kemudian dalam hal ini pembacaan terhadap teks Meompalo Karelai dibaca secara linear sesuai dengan struktur bahasa sebagai sistem tanda semiotik. Tingkat pertama, teks Suro Meompalo Karelai dibuat dalam strukturnya sendiri, tidak mengikut pada struktur atau pola kalimat bahasa Bugis dalam surat tersebut. Oleh karena itu, untuk menjelaskan arti bahasa, perlu susunan kalimat dibalik seperti susunan bahasa secara normatif, atau diberi tambahan kata dalam kurung agar lebih terstruktur. Kalimat pada Suro Meompalo Karelai juga perlu diberikan sisipan-sisipan kata yang lebih mempertegas terhadap maksud yang ingin disampaikan kepada pembaca, ditempatkan di dalam tanda kurung sehingga artinya menjadi jelas. Seperti contoh heuristik pada data 2, penambahan kata yang berada dalam kurung mempermudah pemahaman pembaca terhadap maksud yang ingin disampaikan oleh penulis Suro Meompalo Karelai. Kata-kata tersebut antara lain Sangyanseri yang berarti Dewi Padi, Weding yang berarti yang dapat, dan AC berarti padi. Makna yang ditemukan pada data 2 berdasarkan pembacaan heuristik ditemukan makna yang sejalan dengan menurut Bungin 2003 dalam Fatmawati 2019 mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk dengan simbol-simbol memberi makna pada simbol. Manusia berpikir, berperasaan, dan bersikap sesuai ungkapan-ungkapan yang simbolis. 2. Makna simbolik dalam teks Madojabine berdasarkan pembacaan hermeneutik. Analisis semiotik terhadap teks Madojabine berdasarkan pembacaan tingkat kedua konvensi sastra sesuai dengan teori semiotika Rivater sangat membantu untuk menemukan makna yang terkandung dalam teks Suro Meompalo Karelai. Pelaksanaan Madojabine pada masyarakat Bugis Bardo dilaksanakan 2 hari 2 malam menunggui padi yang diperam sambil membacakan Suro Meompalo Karelai secara bersama-sama dalam satu keluarga. Pada pembacaan hermeneutik atau pembacaan tingkat kedua pada teks yang digunakan dalam Madojabine merupakan pembacaan ulang sesudah pembacaan heuristik dengan memberikan tafsiran berdasarkan konvensi sastra. Kemudian pada tahap ini dimaknai berdasarkan konteks sosial masyarakat. Dalam Suro Meompalo Karelai, makna pembacaan hermeneutik diperoleh dari kesesuaian tanda atau kode yang terwujud dalam larik-larik sura dengan konteks sosial masyarakat Bugis. Secara keseluruhan, berdasarkan pembacaan hermeneutik, teks Madojabine dibagi dalam 4 episode utama, yakni episode 1 tentang penderitaan Sangyanseri di Tanah Luwu yang ditandai pada data 1 sampai data 4. Kemudian pada episode 2 merupakan perjalanan Sangyanseri menuju perantauan ditandai pada data 5 sampai data 7. Kemudian episode 3 menceritakan kehidupan Sangyanseri di Tanah Bardo ditandai pada data 8 sampai data 11. Selanjutnya episode 4 menceritakan perjalanan Sangyanseri ke langit dan wasiat-wasiatnya ditandai pada data 12 sampai data 14. Bab 5 itu kesimpulan. Pertama, makna dari simbol yang digunakan dalam teks Madojabine masyarakat Bugis Bardo berdasarkan pembacaan heuristik menemukan teks dalam Madojabine tidak struktur secara linguistik. Kemudian tidak banyak menggunakan metafora-metafora yang berlebihan. Kemudian ada beberapa kata yang disematkan dalam kurung dihadirkan untuk membantu pemahaman pembaca untuk membaca dan bermaksud untuk mempertegas makna yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian kedua, makna yang ditemukan dalam teks Madojabine masyarakat Bugis Bardo berdasarkan pembacaan hermeneutik mengungkap tentang keseluruhan struktur kalimat berdasarkan unsurnya yang sudah diheuristik dengan pemaknaan secara keseluruhan. Kedua,
Makna yang ditemukan dalam teks Mak Dojabinde Masyarakat Bugis Baru berdasarkan pembacaan hermeneutik mengungkap tentang keseluruhan struktur kalimat berdasarkan unsurnya yang sudah diheuristik dengan pemaknaan secara keseluruhan. Kemudian disimpulkan dalam 4 episode utama, yaitu 1. Penderitaan Sang Hyang Seri di Tanah Luwu, 2. Perjalanan Sang Hyang Seri menuju perantauan, ketiga. Kehidupan Sang Hyang Seri di Tanah Baru, dan keempat. Perjalanan Sang Hyang Seri ke langit dan wasiat-wasiatnya. Selanjutnya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.